Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Anissa Zahwa Zulfiani Niam, dari kelas B2 Modifikasi Perilaku dengan NIM 0402032019 menyampaikan materi mengenai wilayah aplikasi modifikasi perilaku. Perilaku dapat dikurangi atau dihilangkan. Bahkan, perilaku yang baru terbentuk pun dapat dikurangi atau juga dihilangkan. Nah, secara sederhananya, pengurangan atau penghapusan suatu perilaku itu dapat dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi si subjek. Saat perilaku yang mau dihilangkan atau dihapuskan ini tadi itu muncul, wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang pertama yaitu pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, biasanya sering kita temui pada murid-murid di sekolah. Para murid yang bermasalah itu dapat kita lakukan modifikasi perilaku agar supaya murid dapat berubah menjadi lebih baik, menghilangkan perilaku-perilaku maladaptif dan merubahnya menjadi perilaku yang adaptif. Nah, penghapusan perilaku tersebut ini bisa dilakukan oleh kita sebagai pemodifikasi perilaku. Nah, kemudian wilayah aplikasi yang kedua yaitu klinis. Dalam bidang klinis, biasanya dapat kita temui di rumah sakit jiwa dengan cara penanganan gangguan pada orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, penghapusan perilaku yang dilakukan oleh pemodifikasi perilaku pada orang yang mengalami gangguan kejiwaan ini bisa dilakukan dengan cara menghapus perilaku yang menyimpang, kemudian kita menggantikannya dengan perilaku yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang normal seperti biasanya. Wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang ketiga yaitu self-management. Dalam self-management, biasanya bagaimana kita dapat mengubah dan mengontrol perilaku kita sendiri dalam mengubah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang jelek menjadi perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya nih, kalau dari diriku sendiri, biasanya kalau lagi ngelihat cucian piring yang numpuk banyak, itu rasanya malas banget. Pengennya itu pengen mencuci piring kita sendiri, piring yang kita pakai sendiri. Nah, perilaku yang demikian nih harusnya dihilangkan dong, harusnya digantikan dengan harus dong mencuci apa yang kita lihat, mencuci piring yang ada di depan kita. Seperti itu. Jadi harus mengubah perilaku yang jelek, bisa dibilang jelek, menjadi perilaku yang baik. Wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang keempat ada medis dan perawatan kesehatan. Biasanya sering kita temui kalau di dalam rumah sakit ada seorang pasien yang mengalami ketakutan pada benda-benda rumah sakit. Padahal apa yang ada di rumah sakit seperti benda-benda, entah itu perawat, entah itu dokter, melakukan apapun itu untuk kebaikan pasien itu sendiri. Contohnya nih, misalkan kita punya adik. Biasanya kalau adik kita lagi atau bahkan kita sendiri memiliki ketakutan pada jarum suntik, yang seharusnya kita tuh tahu bahwa jarum suntik gunanya itu juga untuk kebaikan kita sendiri, memasukkan obat melalui jarum suntik. Nah,
perilaku yang demikian ini harus dimodifikasi sedemikian rupa supaya perilaku tersebut bisa tergantikan dengan perilaku-perilaku yang dapat memahami bahwa apa yang dilakukan seorang perawat atau dokter itu dilakukannya untuk kebaikan si pasien, untuk kebaikan kita sendiri. Seperti itu. Nah, wilayah aplikasi modifikasi perilaku yang terakhir, yang kelima, ada industri. Dalam bidang industri, biasanya kita temui pada perusahaan-perusahaan dalam menangani karyawan-karyawannya yang bermasalah agar dapat menjadi lebih baik lagi. Contohnya, ada karyawan yang mungkin di awal tuh nggak bisa karyawan menjahit ya misalnya. Ada karyawan yang awalnya itu nggak bisa menjahit spiral. Yang di sini tuh kita perlu adanya modifikasi perilaku dengan cara diajari karyawan lain yang lebih kompeten dalam menjahit spiral itu tadi. Jadi diperlukan adanya modifikasi perilaku dalam bidang industri. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai wilayah aplikasi modifikasi perilaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.